Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak yang berbahagia dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita masih tetap melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita atau kalian disuruh mengukur benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Kita masih melanjutkan tentang itu anak-anak ya. Oke anak-anak, nah sebelum kita mulai, Bapak ingatkan kepada kalian untuk menekan like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi yang akan Bapak sampaikan mengenai pembelajaran materi kelas 2 ini. Karena anak kita lihat kita masih belajar buku tema 5 yaitu pengalamanku subtema 1 pengalamanku di rumah pembelajaran ketiga. Nah, ini tujuannya kemarin sudah dibacakan tapi kita ulang lagi ya. Ada kemarin kalian sudah menyanyikan lagu Bunda Piara, videonya sudah dikirim sama wali kelas kalian. Semuanya bisa menyanyi ya. Kemudian ada menghafal, menyebutkan bunyi-bunyi Pancasila juga ya. Jadi kepada yang belum hafal untuk terus ya dihafalkan bunyi Pancasila biar kalian hafal. Oke anak-anak, kita mulai mengenai masih pengukuran tadi ya. Pengukuran menggunakan penggaris ya di rumah kalian. Nah, sekarang kita lihat ada seorang anak di sini sedang mengukur ya, mengukur piano. Piano di rumahnya dengan menggunakan menggunakan meteran nih ya, gambar meterannya. Yang kedua menggunakan penggaris ya. Jadi sebenarnya penggaris dan meteran ini sama ya untuk mengukur panjang suatu benda ya. Jadi bedanya kalau meteran itu untuk mengukur benda yang panjangnya lebih dari penggaris. Mungkin penggaris hanya yang 30 cm atau 60 cm. Kalau penggaris, kalau meteran kan panjang ya. Panjang bisa 1 meter lebih ya. Karena nah itu gambar yang kalian lihat. Jadi si anak ini namanya Benny ini mengukur piano dengan menggunakan alat ukur meteran dan penggaris. Oke, kita lihat. Nah, di sini kalian sudah mendapat tugas satu lagi ya, tugas lagi. Tugasnya sama. Kita lihat, baca ya, kita baca. Berilah tanda centang atau checklist ya untuk benda yang diukur dengan meteran. Mana aja benda-benda yang bisa diukur dengan meteran. Ini ada lemari, ada akuarium, ada karpet, ada kipas angin, terus meja ya, ada laci meja, vas bunga, lampu belajar, pensil, pintu, jam dinding, buku, sepatu, penghapus, dan pagar ya. Kalian nanti checklist benda-benda yang dapat diukur dengan meteran ya. Kalau tidak dapat diukur dengan meteran ya tidak usah ya. Apakah semuanya bisa diukur dengan meteran? Nah, kamu rembukan dengan orang tua kamu nanti ya. Ini merupakan tugas pertama untuk kelas kalian. Memberikan centang di bawahnya, di kotak bawah ini ya.
jika benda tersebut dapat diukur oleh meteran. Oke. Nah, ini ada perbincangan antara dua orang anak ya, mungkin kakak beradik ini. Si ini bertanya, setiap garis pada meteran sama nggak dengan di penggaris? Ya, jadi nanya kan ada tulisannya, ada garis-garisnya di penggaris ini. Si anak ini bertanya apakah sama dengan meteran garis-garis yang ada di penggaris. Nah, kata kakaknya, ya benar, sama. Garis itu yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Coba ya. Di sini ada si kakak menjelaskan 1 meter benda sama dengan 100 cm ya. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Oke, kalau 2 meter, kalau 2M berapa? Ya, kalau panjangnya 2M berarti benda tersebut berapa cm? Kita lihat aja ya. 1 meter 100 cm. Kalau 2 meter berarti 200 cm. Nah, gitu anak-anak ya. 200 cm. Nah, mudah kan? Yang jelas 1 meter sama dengan 100 cm. 2 meter sama dengan 200 cm. Kalau kita balikan, 200 cm, 200 cm ya, sama dengan berapa meter? Sama dengan berapa meter? Titik ya. Titik pisahkan itu. Sama ya, tinggal dibalikan aja. Kalau tadi kan 2 meter sama dengan 200 cm. Kalau 200 cm berapa meter? Nah, tinggal angka 2-nya aja kita tulis di sini. Ya, angka 0-nya hilang. Angka 2-nya ditulis ya. Karena 200 dibagi 100 ya. Kalau nanti kalian kelas tinggi, dibagi ya ini ya, 200 dibagi 100. Kalau kalian belum lah sekarang ya. Yang jelas yang harus kalian ingat, kuncinya adalah 1 meter 100 cm. 100 cm ya, 100 cm, 100 cm sama dengan 1 meter ya. Oh, gitu ya. Oke anak-anak. Ini yang harus kalian ingat, ini adalah mungkin pengetahuan yang baru bagi kalian. Jadi kalian harus ingat ya. Sekali lagi Bapak ini kan 1 meter sama dengan 100 cm. 2 meter sama dengan 200 cm. Kalau kita balik sekarang, kita balik yang dari belakang jadi di depan ya. 200 cm sama dengan 2 meter. 100 cm sama dengan 1 meter. Kan anak? Nanti kalau kalian tidak bisa, nah silahkan tanya kepada orang tua atau ulang-ulang lagi videonya. Lihat di atasnya, ulang lagi dari atas. Kalian catat biar tidak lupa ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalian sudah tahu ya. Ini tugas yang kedua. Ini tugas yang kedua yang harus kalian kerjakan di buku ya. Tadi tugas 1 yang menceklis ya. Ini tugas yang kedua. Tugas yang kedua ada hubungannya dengan yang tadi yang di atas yang Bapak terangkan. Yang 1 meter sama dengan 100 cm. Ini tugas yang kedua ya. Tulis di buku kalian. Tugas kedua tulis di buku kalian. Nah, sama ya yang tadi Bapak terangkan 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, sekarang di bawahnya ada 5 pertanyaan yang harus kalian isi. Ya, nanti dikerjakan di buku, kemudian kirim ke
guru kalian ya, kirim ke wali kelasnya. Nih, titik-titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Tadi di awal sudah Bapak terangkan ya, sudah Bapak kasih tahu. Ada anak sedang mengukur piano menggunakan apa alatnya ya. Sudah dikasih tahu tadi. Nah, kemudian ini 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Yang ketiga 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, yang keempat dan yang kelima dibalik ya. Dibalik titik-titik M sama dengan 500 cm. Titik-titik meter sama dengan 600 cm. Ini sudah Bapak terangkan tadi yang dibalik ya, tinggal ditulis angka yang mananya ya. Jadi ulang kembali videonya biar kalian ingat terus. Karena nanti pengetahuan ini akan diulangi lagi di kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Jadi ini dasarnya yang harus kalian ketahui sehingga kalian tidak lupa nanti begitu naik kelas, di kelas tinggi ada tentang masalah ukuran panjang, meter, sentimeter. Nanti tambah lagi nanti meter, sentimeter, hektometer itu ya. Ada lagi nanti kilometer, dekameter, milimeter. Nah, kalian akan nambah lagi nanti. Tapi untuk sekarang hanya untuk meter dan sentimeter dulu pengenalan awal bagi kalian untuk nantinya setelah kalian ke kelas yang lebih tinggi akan lebih kompleks lagi pengetahuan tentang ukuran panjang ini. Oke anak-anak? Nah itu aja ya yang bisa Bapak sampaikan. Jadi ingat tugasnya ada 2. Tugas pertama yaitu memberikan tanda checklist kepada gambar. Ya, gambar-gambar yang tadi sudah digambarkan. Kamu boleh di buku tulisnya ditulis aja namanya. Misalkan pintu ya, checklist di bawahnya. Boleh ya? Atau kamu tulis dulu pintu pintu kipas angin, lampu belajar ya. Kamu tulis semuanya baru yang bisa diukur dengan meteran kamu checklist. Itu tugas pertama ya. Ditulis di buku tulis ya, di buku tugas kalian. Kemudian untuk tugas kedua yang ini. Tugas kedua nomor 1 titik dan titik-titik merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Ini tugas 2 ya, sampai 5. Oke anak-anak, itu aja ya yang bisa Bapak sampaikan untuk tugas daring hari ini ya. Jadi kita berlanjut besok lagi dengan materi yang lain. Ya. Jadi jangan lupa nanti kamu buat tugasnya, foto dikirim ke wali kelas kalian. Oke anak-anak ya. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita tutup, Bapak ingatkan kembali kepada kalian yang belum mengklik, memijit, ya, menekan like dan subscribe-nya, silahkan tekan like dan subscribe-nya, dan tekan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai pembelajaran untuk kelas 2 ini. Dan jika menurut kalian video ini berguna bagi kalian, bagi kawan kalian, bagi tetangga kalian, bagi saudara kalian, ya silahkan share video ini atau silahkan sebarkan, silahkan bagikan. Video ini bisa melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WA, ya. Silakan atau kamu kasihkan langsung nama channelnya, channel Education and Sport ya. Nah, yang ada lambang E dan S ini ya. Silahkan kasihkan. Kemudian bisa juga kamu kasihkan link. Link yang ini yang dikasihkan sama wali kelas kalian ya. Silahkan berikan linknya. Karena anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi atau perhatian kalian.
Sampai ketemu lagi pada materi yang berikutnya.